Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadila Syumi Al-Falah. Saya sebagai perwakilan dari kelompok saya sendiri yang beranggotakan yang pertama itu ada Melani Dewi Khotimah, lalu selanjutnya saya sendiri Sadila Syumi Al-Falah, lalu yang terakhir ada Sinta Aprilia. Dan kami bertiga membahas mengenai pengaruh budaya pada konteks ruang lingkup bisnis. Nah, yang pertama ini yang akan dibahas adalah budaya dan konteks. Semua interaksi manusia dipengaruhi oleh keadaan budaya, sosial, dan fisik. Nah, keadaan ini disebut dengan konteks komunikan. Budaya kita menetapkan berperilaku komunikasi yang pantas dalam konteks sosial dan fisik yang beragam berdasarkan peraturan yang ada. Ketika berkomunikasi dengan anggota dari budaya kita sendiri, kita dan rekan bicara akan bergantung pada peraturan budaya yang terinternalisasi yang mengatur perilaku yang pantas dalam situasi komunikasi tertentu. Nah, peraturan ini itu memungkinkan kita untuk berkomunikasi efektif dengan orang lain, dan karena hal tersebut merupakan hasil dari proses enkulturasi, jadi kita tidak perlu berpikir secara sadar mengenai peraturan apa yang digunakan. Namun ketika terlibat dalam komunikasi antar budaya, segala sesuatu itu pasti menjadi berbeda. Nah, lanjut yang kedua ini, komunikasi bisnis secara budaya berbeda. Nah, hubungan awal efektif dalam suatu bisnis berbeda-beda dalam setiap budaya. Nah, budaya biasa Amerika ini terbiasa dengan apa yang dinamakan cold call, yaitu membuka hubungan bisnis dengan menelpon calon pelanggan yang tidak dikenal. Nah, cold call langsung kepada topik pembicaraan yaitu bisnis tanpa basa-basi terlebih dahulu. Nah, budaya ini sesuai dengan tipikal dasar orang Amerika yang tidak suka bertele-tele dan mengutamakan efisiensi. Nah, pastinya ini berbeda dengan Afrika yang hubungan awal dalam suatu bisnis ini memerlukan perantara. Nah, perantara ini dapat membukakan pintu, memastikan kunjungan diterima dengan hangat, serta menilai prospek proposal yang akan diajukan. Nah, lanjut itu ada keformalan dan ketidakformalan. Nah, budaya ini pasti memiliki pandangan mengenai suatu kejadian manusia, mulai dari yang sangat tidak formal hingga yang sangat formal. Nah, manifestasi keformalan dan ketidakformalan ini dapat terjadi dalam banyak bentuk. Nah, yang pertama ini kita akan bahas mengenai ketidakformalan terlebih dahulu. Nah, di Amerika Serikat, ketidakformalan kadang dimanifestasikan dalam berbagai cara. Nah, misalnya apa sih? Nah, misalnya terlepas dari posisi sosial, mereka kebanyakan orang Amerika itu akan langsung menggunakan nama depan mereka ketika mereka bertemu dengan orang asing. Bahkan tuh sapaan hai aja itu dianggap sebagai gambaran ketidakformalan orang Amerika. Nah, selanjutnya ini adalah keformalan. Lain halnya dengan ketidakformalan yang terjadi di Amerika Serikat tadi, ada banyak contoh budaya yang menghargai nilai formalitas. Nah, contohnya itu adalah negara Turki, Mesir, dan juga Jepang biasanya tuh. Nah, misalnya nih hubungan antara guru sama murid yang sangat formal. Nah, di negara-negara ini ketika guru memasuki ruangan, murid-murid ini diharapkan untuk berdiri. Habis itu ketika murid-murid bertemu dengan guru mereka di jalan, mereka diharapkan untuk membungkuk pada gurunya. Nah, hal ini sangat berlawanan sekali dengan hubungan yang tidak formal antara guru atau murid yang ditemukan di Amerika Serikat tadi. Selanjutnya ada ruang lingkup bisnis internasional. Ketergantungan internasional setelah Perang Dunia Kedua ini tidak terbatas pada perdagangan dan barang saja. Jadi hari ini jika kita menelpon mengenai tagihan telepon, komputer, atau aplikasi kartu kredit, kita mungkin berbicara dengan seseorang di India, Irlandia, Kepulauan Bahama, atau bahkan Filipina. Jika kita menggunakan perusahaan akuntan milik Amerika untuk mengurus pajak kita, formulirnya mungkin saja dilengkapi di Bangalore, India. Semua perubahan antar budaya dalam area bisnis yang telah kita bahas menciptakan lingkungan di mana berbisnis membutuhkan orang dari budaya yang berbeda untuk bekerja sama tentunya. Misalnya pada tahun 2007, perusahaan Coca-Cola yang beroperasi di lebih dari 200 negara kecuali pasar di Amerika Utara, Amerika Serikat dan Kanada menghasilkan kurang dari 30% laba bersih.
Dalam pasar yang ada, pengetahuan mengenai perbedaan budaya, kerja tim lintas budaya, dan kolaborasi multikultural merupakan hal yang penting bagi suksesnya suatu organisasi. Seperti yang dinyatakan oleh Harris dan Moran, situasi ini kadang terbukti sulit karena banyak masalah dapat timbul ketika seseorang bekerja atau tinggal dalam lingkungan yang asing. Komunikasi lintas budaya merupakan hal yang sulit. Perbedaan kebiasaan, perilaku, dan nilai menghasilkan masalah yang hanya dapat diatasi melalui komunikasi dan interaksi lintas budaya yang efektif. Selanjutnya ada komunikasi dalam konteks bisnis multikultural. Yang pertama ada hubungan awal. Ketika terlibat dalam bisnis internasional, cara di mana kita menetapkan hubungan awal dapat meliputi dari mengirim email, membuat panggilan telepon, menulis surat formal, atau menggunakan seorang perantara. Di mana prosedur ini berkaitan dengan budaya orang yang berhubungan dengan kita. Jika kita gagal mengikuti protokol yang benar dan melanggar peraturan budaya tersebut, kita tidak akan dapat memasuki suatu organisasi. Yang kedua, ada cara menyapa. Ketika suatu pertemuan ditentukan, penting untuk membiasakan diri untuk menggunakan cara menyapa dalam budaya tuan rumah. Orang Amerika cenderung informal dan bersahabat. Sebenarnya, orang dari budaya lain terkejut dengan ketidakformalan bangsa Amerika Serikat yang sering mengatakan hai kepada orang asing. Dalam banyak negara di dunia, mengatakan hai pada orang asing tidak biasa terjadi. Yang ketiga ada penampilan pribadi. Perbedaan budaya terutama mengenai penampilan pribadi. Di sini kita perlu mengingatkan sekali lagi pentingnya penampilan pribadi yang berhubungan dengan protokol. Di Jepang misalnya, setelan hitam merupakan seragam yang standar bagi karyawan di Jepang. Berpakaian untuk membedakan seseorang tidak dengan mudah diterima. Walaupun generasi yang lebih muda di Jepang telah menggunakan pakaian yang warna dan gayanya berbeda. Yang keempat, ada pemberian hadiah. Bertukar hadiah dalam konteks bisnis membutuhkan sejumlah protokol yang dinyatakan atau tidak dinyatakan. Satu masalah adalah budaya barat yang individualistis, terutama di Amerika Serikat. Kadang menganggap memberi dan membayar uang sebelumnya sebagai bentuk penyuapan. Cina juga telah membentuk undang-undang yang menetapkan bahwa hadiah yang lebih dari 180 dolar Amerika Serikat sebagai suapan. Terlepas dari larangan ini, pertukaran hadiah tetap menjadi protokol bisnis yang umum. Namun, perwakilan bisnis internasional harus dapat membedakan antara apa yang dianggap hadiah dan apa yang dianggap suap. Selanjutnya, ada manajemen antar budaya. Seperti yang ditunjukkan dalam studi kasus sebelumnya, tugas dari seorang manajer bisnis sangat beragam. Tujuan utamanya adalah untuk memotivasi karyawannya untuk bekerja secara kooperatif dan produktif untuk mencapai tujuan tertentu. Bagi seorang manajer internasional, kekompleksan tugas ini dipersulit oleh pengaruhnya budaya. Seperti yang dituliskan oleh Tom Pernas dan Herbert Stuners, bahkan dengan perusahaan internasional yang berpengalaman, banyak aplikasi universal dari teori manajemen menghasilkan masalah. Selanjutnya, negosiasi bisnis antar budaya. Baik negosiasi domestik maupun internasional melibatkan perwakilan dari organisasi yang berbeda bekerja untuk mencapai keputusan saling menguntungkan di mana dalam waktu yang sama berusaha untuk mengurangi perbedaan, kesalahpahaman, dan konflik. Untuk mencapai tujuan, mereka mengandalkan komunikasi. Peranan komunikasi begitu penting sehingga Drake menyebutnya sebagai negosiasi hidup darah. Dalam hal tersebut sering dilewatkan dalam studi mengenai negosiasi. Yang terakhir ada manajemen konflik antar budaya. Konflik merupakan aspek yang tidak dapat dihindari dalam semua hubungan. Jika diatur dengan tidak tepat, konflik dapat mengarah pada masalah yang diperbaiki atau perceraian dalam tahap interpersonal, perang dalam skala nasional, atau kehilangan kesempatan dalam bisnis. Konflik menurut perspektif Amerika. Dalam menghadapi era konflik ini, kelihatannya bahwa orang Amerika memilih konflik yang unik. Ada literatur tambahan yang mendedikasikan bahwa orang Amerika memiliki 5 pendekatan dasar dalam menghadapi konflik. Selanjutnya, kita akan memberikan perbandingan lintas budaya mengenai cara ini, sehingga kita mungkin dapat beradaptasi ketika perselisihan antar budaya terjadi. Yang pertama ada menghindar, yang kedua akomodasi, ketiga kompetensi, dan yang terakhir ada kolaborasi.
Konflik menurut perspektif internasional. Walaupun konflik merupakan bagian dari setiap aspek konteks bisnis, setiap cara budaya melihat dan menghadapi konflik menunjukkan sistem nilainya. Seperti yang kita sebutkan sebelumnya bahwa konflik merupakan bagian dari kompetisi dan ekspresi diri dan sehingga dapat berguna. Di Timur Tengah, orang melihat konflik sebagai cara hidup yang alami. Orang-orang yang diharapkan untuk melihat perasaan yang kuat terhadap banyaknya isu dan untuk menyatakan perasaan tersebut dengan cara yang hidup dan bertentangan. Orang Yunani memiliki pendekatan yang ekspresif terhadap konflik dan bangga terhadap tradisi lama mereka mengenai argumentasi dan debat. Untuk mengatasi konflik antar budaya, kita hanya perlu mengidentifikasi isu yang melibatkan masalah. 2. Jaga pikiran agar tetap terbuka. 3. Jangan terburu-buru. 4. Jagalah konflik agar berpusat pada ide bukan yang pada orangnya. Dan yang terakhir adalah kembangkanlah teknik untuk menghindari konflik. Sekian presentasi dari kami mengenai pengaruh budaya pada konteks ruang lingkup bisnis. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.